Bentar dulu. Saya sambut dulu ya. Sebentar, saya tanya dulu. Pak katanya ini Islam atau Kristen ya? Bentar, maaf. Ya, malam Pak Bom. Saya Muslim. Dari Muslim? Muslim. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Bapak udah 2 kali masuk sini ya Pak ya? Udah 2 kali kayaknya ya? Saya pernah ketemu Pak Bom itu kalau nggak salah di channelnya Pak Manu Bulu. Manu Bulu? Ya. Kita pernah di Manu Bulu? Iya. Di Manu Bulu kita pernah arguing masalah angka 1 dan angka 3 gitu kalau nggak salah. Ya, itu udah lewat sih. Nah, silakan. Oke, saya masuk ke sini karena temanya tentang sunat, jadi saya agak tertarik untuk discuss sedikit masalah sunat di sini. Kenapa? Boleh. Kenapa Quran tidak ada perintah sunat di dalam Quran gitu. Dan apakah Muhammad telah melakukan sunat atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan terus dari teman-teman Kristen. Kalau saya bilang Muhammad itu lahir di masyarakat dan telah mengenal sunat, bahkan sunat dilakukan kepada anak wanita. Jadi adalah hal yang aneh kalau Muhammad tidak disunat dan tidak ada perintah dari Quran ya, karena Quran diturunkan kepada masyarakat yang telah mengenal tradisi sunat itu. Jadi ya mestinya Muhammad yang lahir di masyarakat yang telah mengenal sunat, bahkan kepada anak perempuan yang juga disunat, sudah seharusnya dia juga disunat. Ya, ada hal yang sangat aneh kalau dia tidak disunat gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Ya, sesuatu yang esensial, yang sangat benar-benar menjadi landasan, itu kalau tidak tertera di dalam kitab suci, tidak diperintahkan oleh Tuhan, saya kira itu sesuatu yang patut kita pertanda tanyakan. Kenapa? Karena ini masalah keimanan. Ini sangat penting. Kalau kita lihat Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus, itu disunat pada hari ke-8. Begitu juga dengan Ishak, anak perjanjian daripada Abraham, dia juga disunat pada hari ke-8. Dan itu turun-temurun kepada keturunannya, yaitu Ishak, Yakub, dan keturunannya. Sedangkan di luar Israel, tidak ada perintah sunat. Itu ayat firman Tuhan yang mengatakan, di luar Israel tidak ada. Nah, kalau ada ayat yang mengatakan Muhammad disunat, tolong ditunjukkan, Pak. Karena itu sangat esensial sekali, menurut saya itu penting banget. Kalau dikatakan Bapak Muhammad hidup di masyarakat yang bersunat, menurut saya pada zaman itu belum ada, Pak. Waktu Muhammad menerima wahyu, katanya di Gua Hira pun dia tidak mengenal yang namanya Jibril. 12 tahun kemudian melalui waraka dia baru tahu siapa Jibril itu sebenarnya. Dan ayat itu, yang dikatakan ayat itu pun dia tidak membacanya. Dan dia tidak mengenal siapa Allah itu. Allah SWT itu. Termasuk yang namanya Jibril. Jadi kalau kita berbicara di sini, Pak, kita berbicara dalil, Pak. Kita bukan berbicara asumsi. Kalau berbicara asumsi, semua orang bisa berasumsi, Pak. Begitu, Pak. Kalau dari saya, tanggapan saya seperti itu, Pak. Karena itu sangat penting banget.
Karena selalu saya dengar dari pihak orang-orang muslim kan selalu berbicara tentang sunat dan sunat. Sedangkan ayat yang mengatakan sunat tidak ada. Kalau dikatakan ikut mila Ibrahim, ya kan orang Kristen tidak mengenal yang namanya Ibrahim. Kita mengenal yang namanya Abram menjadi Abraham, bapak bangsa-bangsa. Yang dari dia turun-temurun 12 suku Israel itu. Begitu loh Pak. Dan di luar Israel tidak ada lagi nabi karena sudah dikunci di Yesus Kristus. Yesua HaMasyiah sudah kunci semua. Makanya dia datang sebagai firman yang hidup. Dia memperkenalkan diri kepada manusia siapa dia sebenarnya. Yang dulu manusia tidak mengenal siapa Allah itu yang sebenarnya. Sekarang dia menunjukkan rupanya dalam rupa manusia dan menyelamatkan manusia. Dan setiap yang percaya pasti selamat, bukan mudah-mudahan selamat. Itu dari saya, silakan teman-teman yang lain menyambungnya. Sabar Terima ya. kasih. Tuhan berkati. Sabar. Pak, katanya tadi saya tertarik dengan Bapak punya pernyataan bahwa Nabi sudah disunat sebelumnya ya Pak ya? Itu ya? Ya, Nabi sudah disunat sebelum dapat karena sebelum saya dapat firman. berpegang prinsip pada masyarakat Arab yang telah mengenal sunat. Iya, itu yang saya mau tanya Pak. Iya, saya ingin belajar. Jadi Nabi sebelum dapat firman dari wahyu dari Jibril, Nabi Muhammad sudah disunat. Ya, saya juga browsing, tapi saya tidak pakai literatur Islam. Saya ada dokumen dari Oxford Islamic Studies tahun 2017 yang ngomong maksudnya tentang bukan itu Pak. Saya tidak minta dalil. Maksudnya tadi Bapak pernyataan sebelum Nabi menerima ilham wahyu dari Allah, Nabi sudah disunat. Iya. Ada hadis yang ngomong, dia telah disunat. Sudah sunat. Ya maksudnya sebelum dapat ilham kan? Betul nggak? Sebelum dapat ilham. Berarti kalau ilham kan sudah ada, berarti mengikuti mila Ibrahim. Ya, kalau Nabi sudah mendapatkan wahyu kan berarti sudah menerima mila Ibrahim. Betul nggak? Kalau belum berarti Nabi belum tahu apa-apa. Masih belum mengenal Allah. Benar nggak? Dia ikut tradisi masyarakat waktu itu. Oke, tradisi waktu itu ya. Nah, saya punya pertanyaan buat Bapak. Dia mengikuti siapa? Tradisi. Ya, tradisi masyarakat waktu itu. Nah, Bapak lihat ikut tradisi. Saya mau tanya sama Bapak. Tradisi dari mana, Pak? Dari adat, istiadat? Oke, Muslim percaya bahwa Abraham dan Ismail pernah ada di Arabia. Nggak pernah. Okay. Ismail mati di Mesir, Pak. Ada kuburannya. Bapak ke sana boleh lihat ya, Pak. Ada di sana perbatasan Mesir dengan Israel. Ya, saya juga refer ke penelitian yang dibuat sama New York University Medical Center. Bapak mau lihat perjanjiannya? Saya kasih tulis di Alkitab, Pak. Nggak usah. Saya kasih tunjuk. Saya mau tanya Bapak begini, Bapak bilang Nabi sudah disunat sebelum mengenal Allah. Oke, saya terima. Sekarang Nabinya ikut siapa? Ikut adat istiadat. Sedangkan perjanjian sunat hanya diberikan kepada Abraham. Nah, ini Pak ayat ya. Nah, saya tertantang dengan Bapak ini. Saya ingin belajar. Ini Pak. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunan turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini Pak. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Nah, lihat sini Pak ya. Keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit ketanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini Pak. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Pak, 8 hari, bukan 8 tahun.
8 hari. Ya. Yakni setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang saya mau tanya, Pak, siapa yang dibeli oleh Abraham? Kalau Abraham dia beli, berarti harus tinggal di rumahnya Abraham. Tak boleh dari negara lain. Dia dibeli berarti menjadi budak. Sampai dia mati di situ, udah dibeli sebagai budak, dia nggak bisa keluar-keluar dari rumah Abraham. Nggak bisa, Pak. Kalau orang yang bisa disunat harus keturunan Abraham. Bapak bilang, Bapak keturunan Ismail. Tidak. Oke. Kita orang Asia semua keturunan Yoktan, Pak. Yoktan. Oke. Silakan Bapak jelaskan. Yang mendapat perintah sunat itu Abraham dan keturunannya. Dan saya memegang pada Ismail. Nah, sekarang kan tanya, Pak, Ismail anaknya siapa? Ismail anak Bapak keturunan Ismail. Bapak keturunan Ismail, Arab keturunan Ismail. Sebentar Pak Bobo. Yang keturunan Ismail itu Muhammad. Yang keturunan Ismail Muhammad. Yang keturunan Ismail adalah Muhammad. Oh, tidak. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Nggak ada, Pak. Kayak Ismail mati di Mesir. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bapak ngaco aja. Ngaco aja, Bapak. Ini saya bisa share screen kan? Silakan. Yang asli ya, jangan ngarang ya. Kami punya data asli juga. Jangan yang palsu-palsu yang Bapak punya ini, data-data yang ngarang-ngarangnya aja ya. Banyak data ngarang-ngarang. Itu Menahem Ali aja kebingungan kok. Menahem Ali aja kebingungan. Sebenarnya gampang kok membantah apa Bapak ini, menjawab, memberikan apanya. Sebentar. Sebentar. Tenang. Belanda masih jauh. Silakan. Kejadian 17 ayat berapa, Pak? Oh enggak, ini bukan yang itu, salah saya pindahin dulu. Pak, saya mau tanya, Bapak setuju di Bapak punya ini? Ismail mati umur berapa, Pak? Ismail mati di mana, Pak? Dia dikubur di Hebron juga sih kalau menurut saya sih. Tidak. Di Hebron ada tidak. Bicara dah. Saya nggak tahu kubur di mana, tapi saya pernah baca mungkin dia dibawa ke Hebron juga sama Abraham. Tidak. Bapak keliru. Oke. Ini yang saya bukan di Hebron. Screen saya. Kalau di Hebron tuh Abraham, istrinya Yusuf itu di Hebron. Kuburnya masih ada sampai hari ini. Oke. Ini dari Science Daily ya. Science Daily itu dari ini Medical University, New York University, itulah. Boleh, silakan. Autornya adalah orang-orang ini dari Israel juga. Saya ambil yang paling ini aja sih. Kata-kata di awal sih ini. Jews and Arab are really children of Abraham. Dan ini Arab children of Abraham ini didasarkan pada penelitian kromosom. Kromosom ya detailnya bisa lihat di sini sih. Kromosom kenapa? Nabi keturunan Ismail. Iya, berdasarkan dari studi yang mereka lakukan gitu. Yes, oke. Ya, terus nggak apa-apa. Maksudnya bahwa Arab ini adalah really children of Abraham. So, ya saya menggunakan studi ini gitu. Mungkin kalau suatu saat studi ini bisa dibantah ya, oke lah saya ikut kita lihat bagaimana bantahannya. Tapi dari studi ini menunjukkan bahwa ya ini Jews and Arab really children of Abraham. So, karena Abraham itu adalah anak dari Abraham, maka dia keturunan Abraham yang juga ikut sunat. Dan kemudian setelah mendapat firman dari Tuhannya Muhammad memberikan hadis bahwa sunat itu ya sebagai suatu. Bapak sebut turunannya, Pak. Ismail punya turunan. Ya, tolong disebut turunannya siapa saja. Nanti kita buka Alkitab kita. Saya nggak detail ke Alkitab. Karena itu kalau kitab suci masing-masing saya nggak akan refer ke kitab suci Pak Bomo. Pak.
Alkitab itu kalau palsu, Pak, Amerika Serikat, semua negara-negara di dunia adidaya, semua sudah tidak menjadi agama Kristen, Pak. Ya, oke, itu kan Bapak sekarang tunjukkan secara data Bapak, ya, saya akan tunjukkan turunan Ismail, oke? Oke, baik. Ini data saya pakai saya Alkitab kan? saja. Ya, saya pakai Alkitab. Ya. Bapak pakai tunjuk ini bisa manusia kadrun yang buat. Saya kasih tunjukkan dari Bible saya ya. Ini saya kasih lihat penelitian. Ya, siapa orangnya? Siapa? Dokter Ada siapa? orang Muslim Profesor. juga. Profesor siapa? Orang Muslim kan? Orang Muslim kan? Enggak, ada dari Bapak mulai dari Alkitab, Pak. Saya kasih dari Alkitab. Dari Ya, itu orang Muslim. dari Israel, dari Leicester, dari Johannesburg, dari Israel lagi. Kita udah tahu tuh, Pak. Sekarang gini aja saya tanya sama Bapak. Keturunannya Ismail itu siapa saja? Coba dijelaskan. Ya. Coba dijelaskan. Ya. Keturunan Ismail siapa saja? Alkitab lengkap, Pak. Ya, sekarang saya mau tahu dari hasil penelitian Bapak ini yang mengatakan itu. Saya mau tahu. Silakan. Coba disebutkan nama-namanya siapa? Ya, saya nggak mau saya nggak tahu. Wah, nggak bisa begitu, Pak. Kalau namanya penelitian, debat ilmiah, kalau kita bicara ilmiah, Pak, harus data otentik ada, Pak. Ya. Itu baru debat ilmiah, Pak. Iya, data otentiknya dari penelitian ini. Sumber primer, tidak Pak. bisa, Pak. Bapak tidak bisa sebentar, teman-teman. Bapak tidak bisa menunjukkan nama-nama keturunan daripada Ismail. Siapa saja Ismail? Dia hidup di mana? Ya, waktu dia keluar dari Hebron, diusir oleh istrinya Abraham, dia lari kemana? Ya. Dia nikah sama siapa? Dia bekerja apa saja? Terus turunannya siapa saja? Nah, itu Bapak jelaskan. Ya. Supaya kita cocokkan dengan Alkitab kita, benar gak? Oh, ya. Alkitab, saya penelitian dari Oke, sekarang tunjukin aja, Pak, nama-namanya dia. Nama-namanya dari Ismail, abis Ismail siapa? Tunjukin, Pak. Ya, saya nggak tahu Alkitab Bapak. Bukan, Bapak tunjukin Bapak punya, berdasarkan penelitian Bapak ini, siapa nama-nama orang itu? Bisa ditunjukin. Saya percaya sama ini aja, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Itu namanya hoax, Pak. Itu manusia zaman sekarang bisa aja dia orang Muslim. Itu hoax, Bapak ini Ya, gimana caranya Bapak bilang hoax ini penelitian dilakukan? Sekarang gini aja, Pak. Sekarang gini aja, Pak, ya. Begini aja, Pak. Saya mau tanya Bapak dulu sekarang. Di hadis mengatakan Muhammad disunat dari dalam perut ibu. Hadis yang lain mengatakan Muhammad disunat oleh kakeknya. Ya, betul nggak? Itu dia disunat. Nah, ada 3 versi. Yang mana yang Islam pilih? Yang menjadi kebenaran? Yang mana Bapak pilih? Yang di dalam perut? Disunat di kakeknya. Atau kakeknya? Nah, berarti Bapak pilih kakeknya ya? Iya. Oke. Silakan, terus lanjut. Oke, sebentar. Pak, Bapak lihat kemari. Penelitian orang sekarang, dia hanya meneliti bilang kromosom. Kromosom apa? Alkitab ditulis, Alkitab ditulis oleh Nabi Musa dalam kitab Kejadian 1440 tahun sebelum Masehi. Dan disaksikan yang ditulis oleh Nabi Musa. Saya kasih Bapak 2 nabi yang menulis. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Tawarik. Siapa yang tulis Tawarik? Esra. Dia hidup di tahun 1000 tahun sebelumnya. Di atas 1000 tahun. Itu yang berdekatan, yang tahu silsilah. Bapak yang hidup setelah sekarang lebih 3000 tahun kok mau tahu? Saya buka, Pak, ya. Bapak nggak bisa tunjukkan turunan Ismail siapa. Ismail matinya di mana? Mari kita buka, Pak Lobo baca ya. Kita buka dari Kejadian 25. Aduh. Udah Bapak nggak bisa ini, nah, Pak ya. Kita buka dalam Kejadian. Saya nggak suka diketawa-ketawain kayak gini ya. Jangan ketawa-ketawa kayak gitu. Kita juga ada orang ketawa-ketawa diomel-omelin gitu ya. Nggak, maksudnya gini, lucu loh Pak. Bapak nggak bisa tunjukkan ini. Saya merasa lucu kan? Iya. Bapak nggak bisa tunjukin bukti. Bapak tunjukkan buktinya. Kalau hanya bukti begitu. Ya bukti kan penelitian dilakukan pada orang-orang saat ini gitu. Dan Pak, sekarang gini, orang-orang sekarang ini. Orang Israel. Oke. Sekarang Bapak tolong cari penelitian. Ya, Nabi Musa mati di mana? Silakan, suruh orang-orang itu cari. Dia mati di mana?
Atau yang paling muda dilakukan. ini Pak Bom. Bapak ini aja punya silsilah keluarganya aja. Bapak Oke, dari keturunan saya lanjutin mana? dulu, Pak, ya. Berapa generasi? Saya jelaskan dulu ya. Tunjukkan. Nggak usah, biar Nah, saya jelaskan. gitu loh. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan, Saya baca, Pak, ya. Pak. Bapak udah jelaskan. Sekarang saya jelaskan Alkitabiah. Alkitab ini sudah ya dan amin dari ribuan tahun dulu sudah ada. Gak pernah berubah-berubah. Amin. Buka ya. Saya ambil dari kitab Kejadian. Umur Ismail, tapi saya ambil dari ya Kejadian 13. Saya ambil dulu ya. Dari ayat 13. Inilah Ya, ini nama dia. anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbil, Abdel, Mitsam. Nah, kemudian Misima, Misima, Duma, Masa, Masa, Hadad, Tema, Hadad, Yetur, Nafis, Tema, Ketma. Yetur, Itulah Nafis, anak-anak Ismail. Dan itulah Ketma. nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka 12 orang raja masing-masing dengan Masing-masing. sukunya. Yes. Umur Ismail ialah 130 tahun sesudah itu dia meninggal. 137 tahun, Pak. Dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Hawilah, ya. Syur. Yang letaknya di sebelah timur Mesir. Mesir. Ke arah Asyur, mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Timbul pertanyaan, Pak, sejak kapan dia ke Arab? Bapaknya Abraham itu orang kaya. Dan Betul. dia diusir tidak kemana-mana. Ya, kita lihat, Pak. Itu dari kitab Kejadian. Saya ambil dari Tawarik. Satu Tawarik ini yang menulis Esra, Pak. Oke, saya buka di dalam Esra 1. Ayat yang ke-29. Inilah Tawarik, keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, Nebayot, lalu Kedar, Kedar, Adbil, Mitsam, Misiam, Misima, Duma, Masa, Masa, Hadad, Hadad, Tema, Tema, Yetur, Yetur, Nafis, dan Nafis, Ketma. Mereka Ketma. itulah anak-anak Ismail. Nah, Amin. pertanyaan saya sama Bapak, di kitab Bapak, Abraham punya istri berapa? Saya tanya Bapak, penelitian, istrinya Abraham ada berapa? Yang disebutkan dalam Quran 2. Tolong suruh yang meneliti ada berapa? Istri Abraham itu ada 3. Ya, yang meneliti kan berdasarkan kromosom dimiliki orang Israel dan kromosom dimiliki Iya. orang Arab. Menurut penelitian Dari sejarah, situ, Pak, dari situ itu penelitian salah. Itu hanya Nggak penelitian bisa. orang butuh duit. Nggak. Bentar, Pak. enggak, Pak, enggak bisa. Bapak Bang. boleh Ini protes, Bapak boleh protes, namanya penelitian harus disahkan di PBB. Betul. Tuliskan, ya. PBB Tidak gimana? sembarang orang punya Nobel loh, Pak. Nobel kalau disahkan di PBB, UNESCO. Sekarang, Betul. Pak, Bapak saya tanya Bapak harus sahkan bahwa ini sah dari UNESCO, dari PBB. Penelitian ini sah, Pak Bum. Penelitian ini sah karena ada di saya. Silakan, sendiri Bapak dan tunjukkan, dilakukan- saya mau lihat. Oke, silakan. Boleh Bapak saya tunjukkan. Ada tanya sah, nggak ya? Pak Bapak itu? Pak Bom Silakan, boleh tanya nggak Bapak itu? Silakan, boleh. Silakan. Itu penelitian dilakukan tahun berapa? tahun 2000. Ya. Coba Bapak tahun berapa Oh, Pak? 2000. Tahun 2000. Tar Pak Lobo, Pak Lobo. Ya, Aku mau silakan, ini silakan. sama dia. Itu tahun berapa penelitian Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Oke, pertanyaan saya. Kromosom yang diteliti itu manusia Arab tahun 2000 atau zamannya Abraham? Manusia dia zaman Abraham. Yes. Silakan jawab. Saat ini. Hah? Manusia saat ini tahun segitu tahun 2000. Oh, Wah, berarti nggak bisa. kalau manusia tahun 2000 Pak itu udah ada Nggak kawin bisa. campur Pak. Udah paham Pak? Itu udah ada kawin campur Pak. Jadi nggak bisa Bapak bilang begitu. Nggak bisa. Ya, itu blunder satu, Pak. Blunder kedua, Bapak mempercayai sumber sekunder. Saya bilang malah ini bukan sumber sekunder, ini malah sub sekunder, ya. Jadi sangat tidak layak, Pak, Bapak bandingkan itu bawa pakai ke sini, gitu loh. Kalau Anda mau adulah sumber primer dengan sumber primer, sumber sekunder semua sekunder. Oke? Nah, kedua, kalau Anda bawa sumber sekunder harus ada sumbernya, Pak. Sumber primer yang dipakai itu apa? Itu harus jelas, Pak. Oke?
Begitu cara berpikir ilmiah, Pak. Silakan lanjut. Ya, saya tahu. Saya bisa bicara, Bom. Saya nggak bisa lihat detail. Saya nggak bisa lihat detail penelitiannya, sudah ada Silakan, silakan. Bagaimana Oke. cara mengambil kromosomnya dan segala macam, ada 1.300 orang diambil. Terima Dan kasih. yang namanya gen yang diturunkan itu tetap aja gen yang dari awalnya dilihat adalah gen-gen tertentu yang diturunkan dari ribuan tahun yang lalu gitu. Bisa Pak, itu keliru Terima Bapak. kasih. Saya bicara dulu ya, Pak Bo. Ya, oke. Oke, selamat malam Pak katanya. Ya Pak Mordecai, kita pernah ketemu juga Pak. Iya, oke. Nah, maaf Pak ya, saya hanya sekedar baca saja ya. Pak Bom bisa buka Kejadian 16 ayat 12 Pak Bom. Iya. Sudah Pak. Oke, saya baca ya. Ini saya baca berdasarkan kitab suci kami Pak ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah Ismail. Jadi Ismail dalam kitab kami Pak disebut keledai liar, ya, selalu mengadakan permusuhan. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya mengklaim bahwa Bapak keturunan Ismail ya. Nabi saya keturunan Ismail, saya enggak. Saya bukan keturunan Ismail. Bukan. Ya, oke. Nah, keturunan Ismail ya. Nah, itu di kitab kami mengatakan itu sebagai keledai liar loh, Pak. Berarti Bapak mengakui bahwa ada pengertian yang lain tentang keledai liar itu sebenarnya. Karena keledai liar itu itu pengertian Bapak. Pengertian di dalam kitab kami sudah jelas ya. Saya baca lagi supaya Bapak paham. Di kitab kami mengatakan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Anak itu maksudnya di sini adalah Ismail. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, nah, kenapa Ismail sampai begitu? Karena Ismail tidak diakui, ya. Karena dia bukan dari keturunan Abraham. Dia keturunan Abraham, cuma dari Hagar. Iya, dari Hagar. Dalam orang Yahudi itu tidak termasuk keturunan perjanjian, Pak. Bukan perjanjian, bukan anak perjanjian. Iya, pada anak perjanjian. Pada waktu perintah sunat turun kan dia masih anaknya Abraham. Betul. Betul. Anak iya, keturunan iya, tapi bukan keturunan perjanjian. Bahkan di kitab Bapak juga ada bahwa Abraham, Ishak dan Yakub. Ayatnya saya lupa di Al-Qur'an itu ya. Ada. Justru tidak disebut Ismail, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam kitab Bapak juga tidak ada mengatakan Ismail itu sebagai orang yang diberkati, ya. Hanya disebut sebagai nabi, ya. Bahkan namanya nggak disebut Pak, hanya dalam kurung. Hanya dalam kurung. Ya. Nah, dalam kurung berarti itu tambahan. Itu artinya apa? Itu artinya tafsir. Jadi, kalau Bapak sebenarnya kalau mengakui bahwa junjungan Bapak berasal dari keturunan Ismail, ya Bapak rugi sendiri, Pak. Enggak. Ya itu pengertian dari pihak dari Alkitab, Iya, saya cuma membacakan. Dari Kejadian. Kalau misalnya di Quran sendiri, Ismail disebut juga sih, diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya. Itu di Al-Baqarah 136. Jadi kalau Bapak bilang Ismail tidak disebut, ya disebut juga kok. Dalam kurung, sebentar. Enggak, dalam kurung kok. Sebentar ya, ada hikmat yang saya mau tanya. Pak katanya, ini contoh ya. Kami orang Kristen punya kitab dari Yahudi,
dari sana, Israel. Kalau memang Yesus perintahkan kita sunat, kalau kita bukan orang Yahudi, pasti kita semua sunat. Maksudnya ya, memang saya udah sunat, maksudnya kita orang-orang Kristen harus sunat. Karena apa? Perintah Abraham. Tapi tidak bisa. Kami orang Indonesia, di luar Israel nggak boleh sunat. Karena orang Yahudi boleh sunat, keturunan Ishak boleh sunat. Contoh, ini saya kasih contohnya Pak. Contoh Bapak punya nabi, turunan dari Ismail. Ya mungkin berarti bisa sunat. Karena dia keturunan, contoh ya, turunannya berarti bisa sunat. Tapi turunan Ismail nggak boleh sunat. Yang selain turunan Ismail nggak bisa sunat. Yang bisa sunat adalah pembantu atau budak. Budak, di dulu bilang budak. Ya. Budak ya. Paham ya? Sebentar. Contoh, ya memang Ismail sunat. Berarti kalau selain Ismail, harus ada budak-budaknya Ismail yang sunat. Pertanyaan saya, Pak. Bapak turunan Ismail nggak? Kan Pak Bongong, tadi kan yang didapat keturunan Ismail yang disunat. Berarti halo. Pak mengerti bahasa saya nggak? Saya bukan orang Israel, makanya kami nggak boleh wajar sunat. Yang bisa sunat adalah orang Yahudi, turunan Yakub. Kalau Bapak bilang Bapak turunan Ismail, monggo. Tapi Bapak kan orang Indonesia. Karena turunan dari Abraham punya keturunan, Ismail, anak-anaknya harus sunat. Kalau mau sunat berarti Bapak, berarti budak dari Ismail. Harus disunat. Ini contoh. Karena di dalam kejadian, ya, kejadian 17, bilang saya Pak. Ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah kerak kulit katanmu itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini Pak, ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Harus disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu. Nah, lahir kalau umpamanya di rumah Ismail, maupun yang dibeli dengan uang, umpamanya Ismail beli budak pada waktu itu. Ya, budak pada waktu itu. Budak itu pada waktu itu yang membantu mereka, yang tinggal dalam rumah mereka. Bahasa kasarnya dulu itu budak. Budak itu sudah bukan batu lagi, sudah nggak punya hak sama sekali, nggak terima gaji, pokoknya tenaganya dipakai, udah dibeli. Hak asasi manusianya udah nggak ada, gitu Pak ya? Yes. Namanya budak. Nah, ini Pak. Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunannya. Nah ini Pak. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjian itu menjadi perjanjian kekal. Contoh, Nabi Bapak keturunan Ismail. Contoh Pak ya. Contoh. Berarti sah disunat karena beliau keturunan Ismail. Pertanyaannya pengikutnya, boleh sunat? Tidak boleh. Karena bukan keturunan dari Bapak Abraham. Paham Pak ya? Macam kami, nggak boleh. Itu haknya orang keturunan Ishak, Yakub. Kami nggak boleh. Bapak paham ya? Kalau apabila turunan. Kalau tidak turunan, nggak bisa sama sekali. Oke Pak, silakan yang lain. Boleh saya tambah. Boleh saya tambah. Silakan Pak Lidara. Boleh saya tambah ya. Pak Lidara dulu. Pak Lidara dulu. Bentar. Orang tua dulu, kasih orang tua. Oke, silakan Pak Marban, silakan. Enggak, Pak Lidara dulu, coba. Oke, ya gini. Pak, katanya Bapak harus bisa membedakan perjanjian dengan perintah. Kalau perjanjian, ya dimanapun di dunia ini, perjanjian itu adalah antara satu pihak dengan pihak lain. Berarti ada dua pihak. Nah, di sini dikatakan di Alkitab, ya itu perjanjianku dengan engkau Abraham. Berarti Allah itu mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Nah, keturunannya pun yang tinggal di dalam rumah dia. Itu perjanjian bahwa harus disunat keturunanmu. Makanya keturunannya itu disunat. Itu pun dalam perjanjian itu disebutkan dalam umur 8 hari harus disunat. Berarti yang nanti
keturunan Abraham yang mempunyai pertalian dari darah dengan Abraham, itu wajib harus disunat perjanjiannya. Pertanyaannya, 8 hari. Pertanyaannya, apakah di Alkitab itu atau Tuhan itu mengatakan ini adalah perintahku? Kalau perintah itu wajib, pasti harus dijalani, dan perintahnya itu kepada seluruh orang. Ini hanya perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Di luar daripada keturunan Abraham itu tidak perlu disunat dan tidak harus disunat, begitu loh Pak. Jadi kalaupun mau ditarik ke sana kemari, ya ditarik ke sana kemari, tetap harus mengikut kepada perjanjian pertalian darah dengan Abraham. Nah, pertanyaannya lagi, pertalian dengan darah Abraham itu sampai di mana? Sampai di mana? Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Pertama, Ismail. Kalau di Alkitab itu Ismail. Ismail itu di Abraham, dan setiap nama di dalam Alkitab keturunan Abraham itu ada artinya semua, Pak. Ismail itu adalah Tuhan yang mendengarkan, artinya tuh Ismail. Ishak adalah tertawa. Abraham bapak orang segala bangsa dan bapak orang percaya. Betul. Ya, itu ada artinya semua. Nama itu bukan hanya sekedar nama. Dan perlu diketahui, Ismail yang ada di dalam Alkitab itu saya rasa dan saya yakin berbeda dengan Ismail yang ada di Al-Qur'an. Pertama, bedanya Ismail. Ini sudah nama Tuhan yang tidak bisa diganti. Ismail. Dengan Ismail. Beda, Pak. Gitu. Betul. Jadi kayak nama Roni sama Rona. Beda, Pak. Udah pasti. Nah, itu saya kembalikan lagi bahwa ini perjanjian, Pak. Perjanjian itu bukan kewajiban dan bukan perintah kepada seluruh bangsa di dunia, kepada seluruh orang di dunia. Hanya perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya, termasuk budak-budak yang dibeli yang tinggal di dalam rumah dia. Kalaupun budak-budak itu pun keluar dari rumah dia, sudah tidak wajib disunat, gitu loh Pak. Itu pengertiannya. Jadi kalau mau ditarik juga bahwa saya keturunan Ismail yang keturunan Abraham, oke lah kita anggap sama lah. Ya, dipaksakan. Tetap saja sudah keluar dari rumah Ismail, sudah tidak perlu lagi disunat gitu loh. Sudah keluar dari rumah Abraham, sudah tidak perlu lagi disunat, Pak. Karena di situ dijelaskan bahwa yang tinggal di rumah Abraham. Gitu loh, Pak. Pahamnya Pak, silakan yang lain lanjutkan. Nah, pertanyaannya lagi Pak, kalau dikatakan Muhammad disunat, itu usia berapa? Sedangkan Muhammad baru tahu adanya yang namanya Jibril itu, dia di usia berapa? Iya, yang di Gua Hira itu 40 tahun makanya kalau tadi 40 tahun dia baru tahu, sedangkan 12 tahun kemudian dia baru tahu itu yang namanya Jibril. Ya Pak King David, makanya saya pertanyakan tadi. Berarti oke lah kita ikutin yang katanya penelitian ini katanya. Yang katanya penelitian katanya. Oke, katanya Ismail ini. Nah, sekarang ketentuannya sudah ditulis. Itu perjanjian lama itu kitabnya orang Israel. Ya, kemudian ada orang Israel meneliti bahwa yang di Arab itu adalah keturunan Ismail yang harus disunat. Itu sudah jelas menyalahi karena itu ditulis orang yang tinggal di dalam rumah Abraham. Betul. Nah, ketika sudah keluar dari rumah Abraham, walaupun dia anaknya, ya sudah tidak lagi terikat perjanjian untuk disunat. Begitu loh, Pak.
Jadi kalaupun Muhammad itu keturunan Ismail, nah dia sekarang ada di rumah Abraham atau di seberang lautan, gitu. Katanya Nah, ingin ku itu tahu. nah, itu yang tidak akan bisa nyambung dan tidak akan bisa dijawab oleh para peneliti di dunia manapun, termasuk di akhirat. Oke, ya tadi tetap keturunan Abraham kan, keturunan Abraham. Kalau rumah Abraham itu setelah 2000 tahun kemudian pasti udah nggak ada rumah Abraham, house of Abraham udah nggak ada. Tapi Justru keturunannya itu, tetap ada. justru itu rumah Abraham juga kalau diartikan secara sempit rumahnya yang dia tinggal, tapi kalau diartikan secara luas juga itu Israel, Pak. Di luar daripada Israel tidak akan bisa disunat, Pak. Betul. Bukan rumah kayu, bukan rumah tembok. Ya. Oke. Bukan rumah Tapi kayak rumah perintah kita, sunat Pak. itu ada sebelum ada Ishak. Iya, betul. Kenapa, Pak? Betul. Boleh nggak saya bertanya dulu, Pak? Silakan Pak Marban, kayaknya udah Silakan. gatel mau nambahin. Silakan Pak Marban. Bukan, udah 2 jam, Pak. Nggak dikasih bicara dari awal. Monggo, silakan. Sabar, Pak, sabar. Anak muda mengalah ke orang tua lah. Iya, Let's go. makanya saya tungguin. Let's go kan. to the point. Lanjut, baterai- Bang, lanjut, Abang. Lanjut, santai. Ngobrol santai. Baterai tinggal 15%. Oke, silakan. Pak, katanya selamat malam, Pak. Ya malam Pak Marban. Oke, saya hanya bertanya ringan aja. Menurut Bapak, apakah sama Abraham dengan Ibrahim? Itu dulu. Kalau menurut saya, Ini menurut Bapak. karena logat Arab dan logat Israel Yahudi sama aja kayak orang Jawa disuruh ngomong Monggo, orang Sunda suruh ngomong Monggo, keluarnya mangga gitu. Ismail, biarpun dipaksa gimana pasti lidahnya beda gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Abraham Ibrahim sama Ismail sama. Oke, sama. Lidahnya mereka yang membuat beda. Gitu. Ya, oke, Bapak bilang sama, ya kan? Ya. Nah, saya mengikut apa kata Bapak aja. Nah, pertanyaan kedua saya, kalau memang sama, ya, Ibrahim itu diceritakan di Al-Quran kayak gimana sih? Oh, itu jadi terlalu panjang. Loh, bukan panjang, yang enteng-enteng aja. Kita bicara panjang, Pak. santai aja. Nggak bisa dijawab. Panjang itu. Nggak bisa jawab panjang itu. Jadi Artinya, begini, sebentar. Artinya saya intinya aja baterainya 15 menit. Nah, kayak begini gitu loh. Artinya begini, kalau memang sama, ya, kembali kepada tadi yang kita bacakan, perjanjian Tuhan sama Abraham. Nah, perjanjiannya secara spesifik, Pak, ya, secara spesifik, yaitu sama Abraham, keturunannya, sama budak-budak yang dibeli dengan uang, yang tinggal di rumah Abraham. Kok Bapak bisa sama katanya, tapi kok di Al-Quran Ibrahim itu nggak ada diceritakan kayak begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Atau Abraham Ibrahim. Kan Abraham. Atau ada Abraham kan, Abraham jadi Abraham. Sekarang di Al-Quran Ibrahim sebelumnya apa? Tanyakan itu Marban. Coba. Nggak perlu, nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Pak Marban singkat aja, tanya aja Ibrahim itu artinya apa gitu loh. Kalau Abraham apa segala bangsa. Jadi itu nggak akan kena. Jadi kalau menurut saya itu sangat jauh berbeda, Pak. Ya, menurut saya sangat jauh berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena janji Allah kepada Abraham itu spesifik dan tidak bisa diganggu gugat siapapun.
itu janji pribadi Allah. Nah, jadi gimana menjawab ini gimana Pak? Tolong pencerahannya, biar saya juga lebih mengerti Pak. Abraham itu disebut sebagai bawa bangsa-bangsa, jadi dia tidak mungkin sebagai bapak dari Israel aja. Dan Abraham, Ismail juga punya perjanjian juga, karena Tuhan juga menjanjikan sesuatu untuk Ismail pada Abraham. Jadi Pak, yang saya Gimana itu, Pak? bicarakan ini masalah sunat. Kalau sunat, petnya saya jelaskan tadi, karena keturunannya Abraham itu adalah Muhammad, Muhammad disunat, dan Muhammad memberikan instruksi lah, kan dia ngomongnya sunnah. Gimana ngomongnya? Gimana? Iya gimana ngomongnya? Rasulullah bersabda, sunnah fitrah itu ada 5: berhitan, cukur rambut, kemaluan, cukur kumis, memotong kuku, mencabut. Fitrah ada 5, berhitan diantaranya. Gitu. Jadi Muslim ikutin sunnahnya Rasul untuk bersunat. Oke, ngikut. Sedangkan tadi kita sudah bicara bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham dan orang-orang budak-budak yang dibeli dengan uang. Kok bisa jadi begitu? Dari mana rumusnya? Ya karena sudah sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan sunnahnya kepada umatnya. Oh, jadi begitu. Oh, jadi dengan demikian jadi batal perjanjian Allah itu ya. Nah, itu kan perjanjian ya. Saya jadi batal lah. Ya udah nggak tahu, jangan dipaksa. Orang udah bilang udah nggak tahu, Pak. Ini biar kunci lah. Ini biar kunci. Pak Bumbu, boleh bantu Pak Bumbu? Makanya tadi saya bertanya dari awal, apakah Ibrahim itu sama dengan Abraham? Kalau sama, nggak sama Pak. Gini nggak loh sama. Pak Marban, sebentar saya tambahin. Oke. Abraham itu juga kata namanya juga Abraham itu bahasa Ibraninya Avraham. Apakah situ di Arab jadi Ifrahim? Betul. Ya, Avraham benar. Avraham. Bahasa aslinya itu Yitzhak. Yes. Yismail. Yismail. Yitzhak, Yismail, Yakub, Avraham. Kita bicara ke bahasa aslinya dulu lah sekarang, ya. Ya itu YHWH Adonai, Elohim Avraham, Elohim Yakub, Elohim Yitzhak. Nah, sekarang kok bisa jadi Ibrahim? Bisa jadi Ismail. Nah, betul. Berarti itu kata bahasa Indonesia. Oke, karena di bahasa Indonesia kan Abraham, kemudian Ishak dan Yakub. Tapi bahasa aslinya, bahasa Arabnya sendiri apa itu, Pak? Ibrahim. Karena bahasa Ibraninya itu Avraham, Yitzhak, Yakov. Saya nggak tahu detail antara Semitic language Ibrani dan Arab. Nah, di sini saja sudah berbeda karena belum tentu berbeda. Tapi saya akan cek lagi deh. Belum tentu berbeda. Saya akan coba cek lagi. Kalau setahu saya Pak, katanya saya baca di Al-Quran itu tetap namanya Ibrahim, bukan Ifrahim. Dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu gimana cara sebentar Pak Rai. Dan ini Pak, satu lagi Pak Rai ya. Pak Lidara. Satu lagi Pak Lobo, maaf. Satu lagi Pak Lobo. Silakan. Tadi saya menyangkut ke penelitian tadi. Kata Bapak tadi itu diteliti tahun 2000, ya. Bapak pernah tahu nggak bahwa orang Israel ini pernah dibuang, bahkan tidak punya negara? Tahu. Nah, apakah yang diteliti sekarang keturunan yang sekarang? Kalau memang yang diteliti keturunan sekarang, bahwa bangsa Israel sudah kawin-mengawin sama suku-suku dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya.
Itu perlu Bapak pahami. Ya. Jadi penelitian yang sekarang tidak menyangkut dengan masalah keturunan Abraham yang zaman dulu, tetapi hasil dari perkawinan yang di mana bangsa Israel telah pergi menebar ke bangsa-bangsa lain, itulah yang diteliti. Kalau Bapak pernah tahu bangsa Israel sudah kemana-mana, bahkan di Indonesia ini sudah ada keturunan Israel. Ada, Pak. Iya, Pak, itu yang diteliti adalah spesifik gen. Saya nggak kasih detail yang kedokteran. Nah, jadi dokter-dokter iya, bilang begitu, itulah pasti tidak spesifik. Jadi belum Bapak kalau misalnya mau argue Pak, sebuah jurnal juga mesti pakai jurnal juga gitu. Pak, kalau memang masalah itu spesifik, kalau menurut saya belum tentu. Sebab apa? Suatu penelitian itu dijadikan resmi, itu adalah pengakuan negara. Negara-negara yang ada di dunia. Kalau negara-negara di dunia belum ada mengakui, gimana kita bilang itu resmi? Gimana bilang itu sah? Betul. Oke, dan misalnya dia penelitian, misalnya gini Pak, dia penelitiannya dari mana? Dia bawa lembaga mana? Iya, itu kan yang harus mesti kita tahu dulu. Harus kita ajukan dulu. Ya, betul. Universitas resmi. Ya, artinya begini. Artinya begini. Penelitian itu memang benar-benar bisa dari lembaga resmi, tapi untuk pengakuannya sah atau tidak kan harus diresmikan dulu. Contoh, saya punya lembaga, bisa aja saya teliti, wah tadinya tengkorak anjing kayak begini. Nah, untuk mensahkan penelitian saya, kan saya ajukan dulu ke lembaga dunia. Ya, ini diposting di jurnal Science. Jadi ya mestinya gini. Oke, orang yang mau bantah ya mesti pakai jurnal juga. Pak katanya oke, kita nggak usah ke penelitian lah. Saya mau tanya aja satu Pak katanya. Kalau Ibrahim itu di dalam Al-Qur'an pernah dibakar ya, Pak? Ya itu saya tahu dibakar. Ada nama tempat, apa sebenarnya dia keluar dari nama tempat, bukan dia keluar dari api ya. Itu karena beda penafsiran atau ya. Enggak, di Al-Qur'an ada nggak? Atau pokoknya dibakar yang dibakar tuh Ibrahim kan? Iya, yang dibakar Ibrahim. Oke, Pak Bom coba bukain Pak di Alkitab yang dibakar siapa Pak? Biar kita cocokin. Kalau beda kayak gitu ya, itu sih ya banyak lah perbedaan, kayak Ishak dan Ismail siapa yang dikorbankan itu ya beda lah pasti. Ya kalau di Alkitab jelas. Pak, kalau di Quran juga Ishak Pak. Coba teliti lagi Pak. Ya nggak mungkin ya. Ishak, karena Ishak dijanjikan karena di apa namanya? Ya, karena Ishak dijanjikan mempunyai anak banyak, jadi dia nggak mungkin dikorbankan karena dijanjikan untuk mempunyai anak yang banyak. Oh tidak, salah Bapak. Keliru Bapak. Di Quran nggak ada Pak Marban. Di Quran nggak ada Pak Marban. Saya bisa tambah kelompok. Di hadis juga hanya tafsir aja itu, hanya tafsir dalam kurung, nggak ada nama jelasnya. Mau Ismail atau Ishak. Terima kasih sedikit, oke? Ada. Halo. Ya oke. Oke, katanya tadi Ismail itu adalah anak perjanjian. Oke, tadi mengenai keledai liar, saya baca di perjanjian lama ya. Sekarang kita beralih ke perjanjian baru, 2000 tahun kemudian. Bagaimana setelah kelahiran, setelah ini ya, setelah perjanjian baru ya, di perjanjian baru itu ya kira-kira 2000 sampai 1500 sebelum Masehi Pak Bobo ya. Itu masih dikutip loh ya. Mungkin Pak Pombo bisa buka di Galatia, Pak Pombo. Galatia 4 ayat 22 sampai berapa itu? Kita baca aja, itu jelas. Biar saya baca. Kita baca beberapa ayat. Ya. Oke, saya baca Pak Pombo ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Wah, luar biasa ya. Perjanjian lama itu zaman Abraham sampai ke perjanjian baru itu berapa tahun? 1500 sampai 2000 sampai 1500 tahun ya. Lebih bro.
Lebih ya? 2000 lebih. 2000 lebih ya? Oke. Ya. Nah, saya baca lagi. Masih dikutip ya. Itu luar biasa kan. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Siapa ini hambanya? Hagar. Dan seorang perempuan dari yang merdeka, yaitu Sarai ya. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Artinya Ismail diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, ya, jadi di sini jelas ya, Ishak adalah anak perjanjian. Ya. Kemudian saya lanjut ya ayat 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Jadi Hagar ini anak hamba ya, termasuk Ismail, keturunan hamba. Perhambaan ya. Itu siapa ya yang ayat sebentar Pak kemudian ya. Kemudian ayat ke 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Nah, ya. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena itu ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita, yaitu Sarai tadi ya. Nah, karena ada tertulis, artinya dia mengutip perjanjian lama lagi ya. Bersukacitalah hai si mandul. Nah, ya, pertama siapa yang dianggap mandul yang tidak bisa melahirkan, jelas ya, bahwa itu adalah Sarai ya. Yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Nah, jadi kita ini anak-anak janji, ya, karena Sang Mesias itu berdasar dari garis keturunan Yahudi, ya, Israel. Sudah jelas. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiayai yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ya, jadi nggak heran ya, sampai sekarang ya, keturunan Ismail maupun yang mengaku ya, artinya melibatkan diri, mengaku ya perang saudara terus seperti dikatakan tadi kan di Kejadian 16-12 tadi ya, bahwa akan saling memusuhi ya saudara-saudara mereka, artinya perang saudara ya. Nah, itu adalah termasuk yang mengaku-ngaku, itu juga termasuk ya, walaupun bukan keturunan, mengaku berarti mendukung. Mendukung kekerasan. Ismail itu kan anak kekerasan, ya, selalu mengandalkan kekerasan. Ya. Saya berkira begitu Pak Bom. Terima kasih. Boleh saya tambahin? Bentar, katanya, katanya tahu Bapak Ibrahim itu memang dibakar ya? Ya, menurut Al-Quran ya. Dibakar ya? Tapi tidak terbakar. Memang betul tidak terbakar. Pak, memang betul Ibrahim dibakar, tidak terbakar, memang betul. Kalau di kita ya. Abraham tidak pernah dibakar. Dan yang membesarkan api, Pak Bom, yang membesarkan apinya itu adalah cicak, makanya cicak wajib dibunuh. Cicak nggak mau matiin, nggak mau bantuin. Iya, boleh ngomong nggak? Sedikit aja. Sebentar. Jadi kalau di kitab kami yang dibakar itu adalah ini Pak, ayat di zaman Daniel, Nabi Daniel. Karena cita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Yang dibakar itu 3 orang ini Pak, bersaudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego Pak. Jadi nggak ada Abraham di Pak. Jadi sejarahnya begini, beda Pak ya. Berarti kalau kesimpulannya Pak Bom, berarti Ibrahim itu adalah kesatuan daripada Sadrak,
Mesak dan Abednego, Pak. Beda zaman, Jadi Pak. jadi Beda Ibrahim Beda dibakar. zaman itu. Esa maksudnya Pak ya. Iya, Esa, 3 yang Esa. 3 ya Udah 3 beda zaman, 3 Pak. kesatuan jadi Esa, kan gitu. Iya, Udah betul beda betul. zaman, Pak. Oke, Oke, sedikit aja mau nanya Pak, katanya boleh dikit Pak. Bisa ada nggak sih Pak catatan sejarah gitu dari Ismail tuh anaknya berapa sampai ke Nabi Muhammad dalam sejarah itu Islam gitu? Kalau hadis emang terputus sih. Kalau saya jujur yang hadis terputus di siapa gitu. Jadi ya karena catatannya juga kita tahu bahwa bangsa Arab itu budaya mencatatnya masih kurang gitu. Jadi emang ada hadis terputus, ada apa? Dari riwayat yang terputus. Iya, Dari riwayat yang terputus. Apalagi ini Saya ya. aku itu. iya. Memang betul. Jadi yang saya tahu kangen orang kangen kumaha da Mang. Nuh atur. jadi gini, saya tahu saya memang dalam sejarahnya Islam sendiri itu ada 30 garis keturunan dari Adnan sampai ke Nabi itu yang hilang. Jadi nggak ketahuan. Ya. Cuma kan harusnya kan minimal itu ada sejarah tuh dari Ibrahim ke Ismail, Ismail punya anak berapa, dan Muhammad itu mengikuti jalur yang mana gitu. Dari anaknya Ismail. Ya dari Kedar kan dibilang sama Pak Lidar sama Pak Murdeka tadi dari Kedar. Jadi ya Ada dua versi Pak. Yang satu Kedar, yang satu Nebayot. Ya. Ada dua versi sebenarnya. Maka Harus itu dibuktiin. jadi ya sumber sejarahnya dari Islam sendiri aja masih belum jelas. Bagaimana bisa mengklaim sesuatu yang dari sumbernya dia sendiri nggak jelas gitu loh. Ya itu dia sebabnya saya ambil dari sumber dari luar gitu. Dari sumber luar. Jadi istilahnya statement Quran dikonfirmasi oleh sumber-sumber dari luar gitu. Tapi kalau nggak jelas gimana Pak? Kalau nggak jelas. Kalau harus dikonfirmasinya ke dalam Al-Qur'annya gitu Pak. Gitu loh. Nggak bisa ngambil cuma bagian luar doang. Quran itu menyatakan, misalnya gini, Quran menyatakan Abraham dan Ismail ke Arab. Oke. Dan ternyata ada penelitian saat ini yang mengatakan bahwa Arab itu anak Ibrahim. So, Quran itu dikonfirmasi oleh penelitian saat ini. Gitu. Kurang lebih begitu lah. Sampai penelitian ini dibantah lagi. Misalnya ada orang yang membantah, silakan bantah. Gitu. Nah, sekarang kalau penelitian ini bertentangan dengan sejarah Islam sendiri gimana? Ada bantahan penelitiannya Pak. Ada. Bahan penelitiannya aja udah salah, gimana kebenaran yang ngambil dia di itu Pak? Sebentar. Salahnya di mana gitu? Salahnya di mana? Saya belum selesai. Tunggu bentar. Maksud saya begini Pak. Kalau ternyata penelitian ini bertentangan dengan sejarah Islam sendiri, bagaimana posisi Bapak? Ya, sampai sini belum ada penelitian yang menyalahkan itu. Abraham adalah bapak orang Arab, belum ada yang menyalahkan kan? Saya pernah baca itu Ismail itu menikah dengan perempuan Arab, Pak. Jadi udah ada bangsa Arab di situ. Ismail ini menikah dengan perempuan Arab tuh menurut sejarah Islam tuh. Jadi Ismail gimana ceritanya bisa jadi bapak Arab kalau di situ udah ada orang Arab? Iya. Nah itu kan jadinya bertentangan dengan penelitian yang dari luar itu kan. Gini aja, kita bisa minta kopi nggak penelitian yang tadi dikasih itu? Kita minta kopi, kita bawa ke, saya mau bawa ke lembaga Alkitab. Saya mau diskusi dengan ahli-ahli yang di lembaga Alkitab. Jadi mereka bisa gampang dapat informasi kok. Ya kan? Karena Alkitab ini kan ditulis berdasarkan manuskrip yang ada di Israel itu, yang penemuan Laut Mati itu. Nah, kemudian saya mau tanya sama Bapak, katanya ini. Keturunannya Abraham itu, orang tuanya Abraham namanya siapa? Ya, itu lain lagi, Tera sama siapa? Sama itu lain lagi pembahasannya, Pak. Tera sama siapa? Di atas Tera siapa? Di atas Tera. Supaya kita tahu nih, Pak, bahwa keturunannya lengkap, Pak. Nah, saya mau kasih tahu Bapak aja, kalau keturunannya Abraham itu lengkap, Pak. Ya. Mulai dari Nuh. Nabi Nuh itu punya anak, ya, keturunan namanya Sem.
Dari Sem ini turun-temurun, kalau saya baca ayatnya panjang ini Pak, sampai ke Nahor. Itu jelas Pak, kalau Alkitab dia jelas banget Pak. Dia berurutan dia Pak. Dia tidak mencelak-mencelok Pak. Itu Alkitab itu luar biasa. Nah, justru Pak, kalau tidak biografi, kita meragukan Pak, kalau tidak biografi. Kalau Alkitab ini, dia juga biografi, dia juga kitab sejarah, dia juga firman Elohim. Jadi bisa dipertanggungjawabkan Pak. Dan kalau Bapak katakan tadi itu sudah uji ilmiahnya, kita minta Pak kopinya. Kita mau cek kebenarannya Pak. Kita mau cek betul nggak? Sebab Alkitab ini disusun benar-benar dengan orang-orang yang sudah mengecek semua secara otentik, baik arkeologinya, ya baik manuskrip-manuskripnya, baru dibukukan. Nah setelah dibukukan sudah dikunci semua itu Pak. Terakhir datangnya Yeshua HaMashiach, tidak ada lagi nabi di luar Israel Pak. Kalau ada nabi di luar Israel itu yang buat tanda tanya buat kita Pak. Pak Bom, di live chat saya taruh link Pak. Ya sabar ya. Kita kasih kesempatan dulu Pak Limbong ya, dia bicara di sebentar. Baterainya udah tinggal 10%. Dia mau bicara sebentar. Habis itu. Oke, terima kasih Pak Bom, teman-teman semua 4 jam. Kasihan. Ya, pertama tadi menanggapi oleh Bapak Derek Gusti ya, mudah-mudahan dia masih mendengar. Kami harus katakan bahwa kami bersukacita jika ada orang yang bertobat, tapi tidak ada pahala. Kami tidak ada pahala kalaupun ada yang mau diselamatkan. Tugas kami hanya memberitakan Injil agar semua orang selamat. Pesan saya sama Bapak ini, Pak, katanya sama Pak Derek Gusti sama. Saya belajar Al-Quran, saya baca Al-Quran juga. Saya pengen tahu Muslim itu seperti apa. Karena memang asalnya saya tertarik karena teman-teman saya orang-orang baik mendukung saya tidak pernah dilarang gereja, justru saya dikasih tempat rumah saya karena saya jauh ibadah 17 kilo, karena menyangkut keamanan. Kalau udah punya 2 anak nggak boleh boncengan lagi, naik motor, kalau naik mobil nggak mampu, nggak semua orang punya mobil, sehingga saya buat keputusan, ayo di rumah saya ibadah 2 kali sebulan. Nah, dengan demikian saya tertarik untuk memahami Al-Quran. Nah, yang saya dapatkan dari Al-Quran itu, saya pesan kepada Bapak katanya sama Pak Naderek, sesuai dengan iman rukun iman Muslim, tolonglah baca semua kitab-kitab itu. Jangan hanya 1 kitab. Lahap, kupas Al-Quran, baca Taurat, Zabur, Injil, baru kalau menurut saya saudara baru orang yang benar, orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan demikian bapak-bapak mendapat jalan kebenaran yang sejati. Itu pesan saya agar kita sama-sama diselamatkan. Sebab yang saya alami setelah saya membahas mengupas Al-Quran, justru iman saya semakin kuat di dalam mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Dia adalah firman yang hidup, yang begitu besar kasih Bapa sehingga firman-Nya menjadi manusia, sehingga kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu Bapa yang di sorga. Kita beroleh keselamatan atas penubuatannya. Jika Bapak baca misalnya Perjanjian Lama, kenapa sih Yesus harus datang ke dunia? Di situ sudah jelas bahwa harus ada darah yang tercurah untuk menebus dosa manusia agar kita beroleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Itu pesan saya untuk Bapak. Semoga Bapak diberi hidayah atau kasih karunia. Kita
sama-sama setelah hidup di dunia kita mau kemana sih? Tentu kita ingin cari sorga yang kekal. Itu semoga kita semua diselamatkan. Itu pesan saya. Terima kasih untuk bapak-bapak semua, Pak Bom-Bom, karena baterai saya sudah lobet. Terima kasih, salam, selamat malam. Saya nggak sebut satu persatu. Ini Pak media ini ada. Oke. 2/2 ada. Salam. Makasih Pak Bom-Bom, Tuhan memberkati. Oke, silakan. Yang lain, oke. Yang lain mau gabung silakan ya. Yang gabung silakan. Pak Bom-Bom, ini langgapi Pak Bom-Bom. Ini saya belum dibuka, Pak. Sebentar. Pak Marwan sabar ya. Kita buka dulu ya. Oke nih Pak, sudah, silakan. Ya, diturun dulu Pak. Turun ke bawah. Ya. Yang ini? Ini untuk Pak katanya ya. Secara tradisional kan disebut Bapak bangsa Arab. Ya kan? Nah, turun lagi Pak. Oke. Nah. Ini ya? Oh, udah lewat. Sedangkan menurut Said bin Yahya dalam kitabnya Al-Maghazi menuliskan bahwa Ismail berlatih bahasa Arab dari bangsa Arab yang singgah di Mekah, dari kalangan di mana beliau diutus kepada Nabi. Berarti bahwa pernyataan dia itu bapaknya bangsa Arab itu ya hanya berdasarkan tradisional saja, bukan beneran bapaknya bangsa Arab. Ya. Belum lagi ini kalau kita lihat ini nih salah satu mata kuliah ya Pak ya. Ini salah satu mata kuliah dari Universitas Krisdwipayana itu kalau tidak salah. Ya, Unkris. Di situ juga ada tertulis tuh dia menikah dengan perempuan Arab di situ. Itu aja sih Pak. Jadi dari situ tuh udah kelihatan bahwa dari sejarahnya saja udah ya membingungkan sendiri. Jadi udah jelas bertentangan dengan penelitian yang tadi Pak katanya itu tunjukkan itu. Pak Bom coba tolong di share screen. Ini penelitian juga. Kalau kita pakai penelitian, kita ini dengan penelitian. Ya, ini yang meneliti seorang ahli sejarah namanya Dr. Rafat Amari. Sebentar Pak, saya kasih besar. Ya, ini namanya Dr. Rafat Amari. Ya, sejarawan. Nah, ini. Coba Pak, dibaca Pak, coba. Jadi Muhammad ini asal usul keluarga Muhammad berasal dari Sabah. Asal Ethiopia, turunan dari Ham. Tidak dapat terhubung dengan Ismail dan Abraham yang asal Semit. Ya, ini Alkitab dan fakta sejarah. Ini penelitinya ini Pak. Ya, penelitinya adalah kita adu dengan penelitian. Jadi ya ini penelitinya ini Pak. Ini orangnya. Nih. Kalau Abraham itu kan Sem ya, Pak ya. Abraham itu kan Sem. Iya. Ini penelitian Dr. Rafat Amari tentang Mekah dan Arab. Ya, ini ada kalau mau kunjungi http Religion Search Institute org Mekah Klasik. Ada itunya ya. Silakan dicari. Jadi itulah. Tadi keturunan Muhammad itu adalah dari Ethiopia. Dari mana? Afrika. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Abraham dan Ismail. Gitu loh. Jadi apa yang mau ini kan Pak katanya pakai penelitian, saya juga pakai penelitian. Ini segini banyak penelitiannya dia. Padahal ini dari Arab sendiri ya Pak. Iya, ini Arab sendiri.
ya, orang Arab sendiri dari Mekah. Nah, sampai ketiadaan Mekah, dalam prasasti daerah Arabia lainnya, mereka ketemukan prasasti-prasastinya. Ada prasasti di Yaman, ya. Nah, ini ada semua, Pak. Ini penelitiannya panjang sekali nih, dari Nabatea, ya ini. Ya, Nabatea. mengingat banyaknya Nabatea prasasti, ya, arkeologi. Kasih besar lagi boleh, Pak? Biar besar. Besar lagi, Pak. Ya, katanya bisa melihat sekalian, ya ada ikut tahu. Gitu loh. Jadi tadi mana ya? Ini juga, ini semua ada, Pak. Kalau kita mau baca, mungkin 2 bulan kita di sini nih. Semuanya. Ya, jadi ya, ini tadi. Oh, enggak. Iya, pasti kan berdebat kan, gitu loh. Linknya aja kasih Pak Lidara sama Bapak itu. Jadi itu tadi linknya. Ini linknya nih, ini tadi. Silakan dicatat, Pak. Nah, ini. Ya, Bapaknya itu kita minta Bapak itu punya link juga tadi. Buat Nih, kita linknya nih. Silakan linknya nih. Udah, linknya saya kasih di apa? Private chat. Nah, ini Pak katanya, ini linknya nih Pak. Silakan dicatat, Pak. Nanti Bapak baca sendiri dah. Kalau saya bacain. Kalau penelitian yang dikasih ini berdasarkan religi ya, berdasarkan emang agak beda sama penelitian yang saya kasih berdasarkan sains. Ini sains, Pak. Ini survei ini dari awal nih baca nih. Ya. Enggak, ini kami datang sebentar, Pak. Sebentar, religi, ini kami religius. Enggak. Ini Alexander Agung, Pak. Abad keempat, ekspedisi laut mencari tahu keberadaannya Mekah pada saat abad keempat. Ini banyak, Pak. Silakan dibaca aja satu-satu. Saya mau bacain capek. Baca, Pak. Silakan. Ini orang-orang terkenal dari bangsa Yunani dan bangsa Romawi. Ya. Nah, ini nanti kita cek nih. Ini ada semua, silakan aja. Mereka di sini katanya kesimpulan ya, saya kesimpulan mereka peneliti ini sampai dikirim berapa orang peneliti ya. Ini tidak pernah menemukan yang namanya Arab pada waktu itu, pada abad ke-6, abad ke-4 ya. Jadi ini semua ada nih. Nah, ini ada nih 3 penjelajah ya yang disurvei pantai Laut Merah selama pemerintahan Ptolemeus tahun 2282 sampai 246 sebelum Masehi malah. Ya, ini penelitian ini, Pak. Penelitian ilmiah ini. Ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan, Pak. Ini orang-orang ini, Pak, orang-orang pagan semua ini, Pak. Ya, kita nggak usah bicara kita nggak usah bicara Alkitabiah. Ya, sebagai pusat agama telah ada sejak Abraham. Ini semuanya nih ada nih. Mereka tidak pernah menemukan. Justru mereka mensurvei ini. Nah, survei namanya survei Theophrastus ya, abad ketiga tuh ya. Survei Theophrastus juga mengecualikan keberadaan Mekah selama akhir abad ketiga. Ya. Mereka tidak pernah ketemu karena mereka hanya menemukan padang pasir yang gersang yang bisa membunuh orang apabila orang tinggal di situ. Nah, ini Eratosthenes survei. Nah, ini ahli-ahli geologi nih. Hah? Berarti terjawab ya. Itu Pak Rey. Ini ada semua, Pak. Makanya saya ini geografi klasik jelaskan lokasi di mana dibangun sebagai dihuni, padahal tidak pernah ada yang menghuni di sini. Bahkan mereka saja harus memutar, tidak berani melewati gurun itu. Mereka memutar lewat laut. Nggak berani ya, nih mengisi daerah gersang Arabia ya, ini semua ada tuh. Jika klaim Muslim bahwa Mekah adalah kota ziarah bagi semua orang ini, nah mereka tidak pernah menyebutkan kekosongan baik deskripsi dan petanya membuat tidak menyebutkan Mekah. Mereka tidak pernah ketemu yang namanya
Mekah dan Jazirah Arab. Berarti Mekah itu ada di abad keempat ya Pak ya? Sesudah itu Pak, jauh sesudah itu. Oh, itu terbukti dong. Jauh Berarti sesudah itu. Iya. Abraham hidup di abad pertama. Iya. Bagaimana dia bisa pergi ke Arab? Ini tuh survei Agatar itu ada berapa orang nih? Iya, nggak mungkin Pak. Itu Bukan nonsen, abad Pak. pertama, Pak. Jauh sebelumnya, Pak. Nah iya, berarti jauh sebelumnya kan, 2000 tahun sebelum itu kan, 2000 Sebelum tahun Masehi, Abraham sebelum itu. Masehi. Nah, 2000 Sebelum tahun Masehi. sebelum Masehi. Nah, Arab itu di abad berapa? Kemudian kalau kita katakan ikut maunya mereka, Abraham itu waktu punya anak yang namanya Ishak, itu dia berumur 100 tahun. Ingat ya, Abraham itu orangnya suka berkemah. Iya. Karena memang dia berkemah, dia punya hewan yang banyak, puluhan ribu. Nah ini Pak, itu. ini Pak, dalam penelitian kami sekarang datang di abad kedua. Ahli geografi yang paling penting nih sejarawan waktu itu nih. Ini sejarawan-sejarawan survei terkenal nih Yunani, nggak pernah ketemu ada namanya. Sampai mereka sampai ke pantai Afrika dan barat Arabia Selatan. Jadi mereka mutarin laut ya. Mencari. Mereka turun di Jazirah Arab di Nah, ini yang terkenal nih penulis Strabo, Photius dan Diodorus nih. Ada ini bukunya nih. Jelas itu. Buku ini ditemukan di Photius buku Biblioteka. Nah, akurasi survei sangat banyak diterima oleh para sarjana nih, jelas nih. Ya kan? Luar biasa. Ini abad kedua, ketiga, bukan tahun 2000-an ini. Iya. Jelas Pak, ini sebanyak ini Pak. Aduh, bacanya loh. Saya aja pusing bacanya Pak. Kayaknya sesuai dengan penelitiannya Dan Gibson ya Pak ya. Dan Gibson juga meneliti seperti itu. Ya, sumbernya dari sini juga.